Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fika Izzati Auni dari jurusan Tadris Biologi, NIM 2130106004. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta. Apakah teman-teman tahu apa itu Pteridophyta? Tidak. Pasti penasaran kan? Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pteridophyta. Pteridophyta adalah tumbuhan paku yang menghasilkan spora dan umumnya mempunyai susunan daun yang membentuk bangun sayap, serta pada bagian pucuk tumbuhan terdapat bulu-bulu. Nah, yang kita pelajari pada Pteridophyta ini yaitu yang pertama ada klasifikasi, yang kedua itu ciri-ciri umum tumbuhan paku, yang ketiga reproduksi dan pergiliran keturunan, yang keempat struktur anatomi dan morfologi, dan yang terakhir yaitu peranan negatif serta peranan positif. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi pada Pteridophyta. Yang pertama yaitu ada paku sejati atau Pteropsida. Pteropsida atau tumbuhan paku sejati biasa disebut sebagai tumbuhan pakis. Disebut sejati karena tumbuhan paku ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Tumbuhan paku ini memiliki daun muda yang menggulung, yang disebut dengan circinet. Jenis paku ini paling banyak spesiesnya. Contohnya itu Adiantum. Selanjutnya yaitu ada paku purba atau Psilopsida. Ciri-cirinya yaitu bentuk daunnya kecil, bahkan ada yang tidak berdaun. Paku purba disebut juga sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Contoh dari paku purba yaitu Psilotum nudum dan Rhynia major. Selanjutnya yaitu ada paku ekor kuda atau Equisetum sp. Disebut sebagai paku ekor kuda karena bentuknya menyerupai ekor, yaitu memanjang dan memiliki batang berwarna hijau, beruas, berlubang di tengah, dan bisa bercabang. Contohnya yaitu Equisetum aruense. Selanjutnya yaitu ada paku kawat. Paku kawat atau Lycopodium sp merupakan jenis tumbuhan paku yang termasuk dalam Heterospora yang dapat menghasilkan dua macam spora, yaitu mikrospora dan makrospora. Ciri-ciri dari klasifikasi tumbuhan ini yaitu pertama yaitu memiliki daun kecil dengan susunan spiral dan memiliki batang seperti kawat. Contoh spesies dari paku kawat ini yaitu Lycopodium clavatum. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama yaitu tubuh utama tumbuhan paku adalah sporofit. Yang kedua sudah dapat dibedakan ada antara akar, batang, dan daun. Yang ketiga memiliki berkas pembuluh angkut yaitu berupa xilem dan phloem. Tumbuhan paku berkembang biak dengan spora yang terbentuk pada sporangium. Letaknya yaitu ada di permukaan ventral atau ketiak daun. Selanjutnya yaitu tumbuhan paku mengalami metagenesis. Alat reproduksi pada tanaman paku jantan disebut antheridium, pada tumbuhan paku betina disebut archegonium. Daun yang masih muda akan menggulung layaknya ganggang biola. Penampilan luarnya ada berupa pohon, semak, epifit, merambat, mengapung hidrofit, dan menjalar. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada reproduksi dan pergiliran keturunan pada Pteridophyta. Yang pertama ada secara aseksual atau vegetatif, yaitu stolon menghasilkan gema atau yang disebut juga dengan tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Selanjutnya yaitu ada secara seksual atau vegetatif, yaitu melalui perkembangbiakan. Selanjutnya ada secara seksual atau generatif, yaitu melalui pembentukan kelamin jantan dan kelamin betina oleh gametogonium. Selanjutnya kita masuk kepada struktur anatomi dan morfologi pada paku. Yang pertama ada akar. Pada paku-pakuan selanjutnya yaitu kita masuk kepada daun. Daun terdiri atas lapisan epidermis, xilem, phloem, dan mesofil. Ukuran daun ada dua, yaitu makrofil dan mikrofil. Jenis daun berdasarkan sporanya terbagi dua, yaitu yang menghasilkan spora disebut dengan sporofit dan tropofil atau yang tidak menghasilkan spora. Selanjutnya kita masuk kepada peranan paku. Yang pertama yaitu sebagai sayuran. Paku yang dapat dikonsumsi sebagai sayuran yaitu paku jenis paku garuda. Yang selanjutnya yaitu tanaman hias. Paku mempunyai ciri fisik unik dan menarik, yaitu paku suplir, paku simbar menjangan. Selanjutnya yang termasuk pada bahan obat-obatan yaitu paku ekor kuda.
dan sebagai pupuk hijau yaitu paku Azolla pinnata, dan membantu pembentukan batu bara yaitu paku purba yang sudah mati sejak ribuan tahun lalu. Fungsi peranan positif paku selanjutnya yaitu sebagai gulma pertanian. Selanjutnya ada peran negatif pada paku-pakuan. Selanjutnya yaitu peranan negatif pada paku. Yang pertama yaitu ada gangguan keseimbangan ekosistem akibat perubahan secara dinamika populasi. Yang kedua ada munculnya pencemaran berupa biologis, berupa penyebaran organisme transgenik yang tidak terkendali. Yang ketiga yaitu ada tanaman transgenik dapat menghasilkan zat beracun atau alergen yang dapat menimbulkan masalah kesehatan pada manusia dan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.